Termasuk ini ya, kalau di desa kalau hajatan, nah itu saing-saingan son. Oh iya benar. Iya. Yang sana gede, yang ini gede. Oh iya iya iya. Itu masyarakat sekitarnya kasihan loh, itu sangat terganggu. Banyak pasien-pasien saya yang kalau udah hajatan ya, amalan seperti itu, kemudian telinganya kambuh berdengungnya, Oh iya, sampai itu kaca aja sampai bergetar. bergetar. Iya, apalagi yang dulu zaman-zamannya sering banget horek-horek itu loh, Bu. Itu yang truk-truk dikasih sound Yang kencang, sama. Iya benar yang itu. dot gitu. Nah, iya itu Belnya kan bisa dari malam yang ya dari pagi sampai malamnya itu kan bisa. Itu benar. Iya. Berarti orang-orang yang bekerja di situ juga harus ini ya, harusnya harus pakai ini pelindung nih. Ah iya. Ya harusnya pekerja son ya yang dia sering di apa tuh namanya ngeset untuk hajatan, untuk Iya, kampanye, benar-benar. ya untuk haul dan sebagainya itu tolong tidak sekedar asal kenceng, tapi kan harus terrible bass dan lain-lain kan diatur semua. Iya. Supaya nyaman didengar dan itu tidak mengganggu masyarakat sekitar yang punya baby kan kasihan nggak bisa Iya tidur, benar, nggak bisa tidur. yang sepuh-sepuh juga nggak bisa, kasihan benar-benar nggak apa namanya kasihan. Bahkan beberapa warga akhirnya mengungsi apa numpang di rumah keluarganya yang lain yang jauh dari area yang bising tersebut. Karena kan hajatan kadang bisa 3 hari seminggu kayak gitu. Iya bener. Jadi untuk yang bagian yang punya sound gitu ataupun juga yang memang bekerjanya dengan musik yang tinggi gitu, itu bisa menggunakan alat itu ya Bu ya? Iya, ini kan ada sebenarnya ada ukuran-ukurannya ya, ada size-nya, ada yang mau minta yang berapa nih yang kedap banget atau yang gitu. sekedar meringankan, mengurangi iya. Berarti kalau pakai itu jadi nggak terlalu kedengeran banget gitu ya Bu Ada ya? yang butuhnya pokoknya mengurangi sekian desibel, ada yang butuh benar-benar kedap supaya karena intensitasnya yang terlalu tinggi supaya tidak terjadi ketulian. Nah, itu bisa apa intinya penggunaan sesuai yang dibutuhkan, tapi dipakai lah. Oh iya, iya. Tapi terkadang suka nggak dipakai Bu. Iya, pada usia muda-muda akhirnya kena sehingga kalau dilakukan MCU ya medical check up untuk dia diperpanjang kontrak akhirnya nggak lolos. Kan yang rugi siapa? Udah nggak lolos, nggak dapat kerja, terjadi kecacatan. Nah, Nilainya untuk kerja lagi juga kurang. benar. Tapi kalau misalkan yang masih bisa dicegah, ya berarti kita harus mencegahnya. Tapi kalau misalkan sudah terjadi, apakah bisa sembuh Bu? Tergantung ya derajatnya. Kan kalau di kita nih di THT ini ketulian itu adalah semua bentuk gangguan pendengaran, kita sebut ketulian. Tidak selalu yang belas nggak dengar baru disebut tuli, enggak. Oh iya iya iya. Jadi ada derajatnya, ringan, sedang, berat, sangat sedang berat, atau profon atau total kayak gitu. Jadi seberapa biasanya kita lakukan tes dengan alat ya, tes pendengaran. Mulai dari yang sederhana sampai yang untuk anak-anak juga ada, yang bayi-bayi atau anak-anak bawah 5 tahun yang nggak kooperatif, ada tesnya sendiri. Nanti dilihat berapa sih ukurannya, telinga kanan berapa, telinga kiri berapa, normal atau sudah masuk di ketulian. Ibarat kita ngepas baju lah, walaupun apa namanya gendut belum tentu XL, mana tahu dia L atau malah double XL kan gitu, harus diukur Oh iya pasnya benar-benar. berapa. Oh iya, orang kurus pun terkadang menggunakan yang XL. Nah, makanya tergantung harus sesuai ukuran. Maka di awam ini juga banyak salah kaprah ya. Pokoknya mungkin maksud anak mantu cucu yang dirantau itu berbakti sama orang tua langsung dibelikan alat bantu dengar lewat online shop kah atau asal beli di mana Iya, gitu iya. tanpa tahu ukuran pasnya dan itu menimbulkan masalah. Oh, menimbulkan masalah juga Bu? Iya, ibarat Mbak Kiki nih, udah tahu seumpama kaki ukuran 43, lihat sepatu cantik ukuran 36, ini mesti muat nih. Iya, sakit semua kaki kan. Iya benar. Gitu. Jadi akhirnya yang dibelikan marah karena nggak nyaman, tambah bikin nyinyat kenceng, memekakkan, tapi maunya nggak enak, nggak, dan akhirnya marah, sering dibuang ya karena bikin pusing juga seperti itu. Akhirnya kalau setelah ketemu kita periksa ulang, kita cek ukuran sekian butuh alat bantu dengar, kadang menolak karena ketidakpahaman dan dianggap itu buang-buang uang karena sudah pernah nyoba ternyata nggak cocok itu. Iya.
Jadi untuk mau berobat lagi, nanti juga dikasih alat kayak gini, nanti nggak cocok lagi gitu ya. Iya, dan harus keluar biaya lagi. Padahal sebenarnya memang dari awal udah salah, karena ada ukurannya masing-masing gitu ya Bu ya. Iya, untuk masyarakat yang kurang paham atau sulit dipahamkan, ya karena banyak faktor itu akhirnya ya gimana, ya tergantung support keluarga untuk memahamkan. Berarti untuk rentan usia yang mengalami gangguan pendengaran ini sebenarnya dari anak-anak sampai dewasa juga ya Bu? Iya benar, bahkan dari baby pun sebenarnya bisa kita detek ya, supaya nggak bertambah berat. Ada tahap-tahapan perkembangan bayi kan untuk mendengarkan itu. Nah biasanya di KMS ada, ya kan tuh bisa. Itu buku ada informasi penting tuh ibu-ibu ya, tolong tapi dibaca. Kadang suka nggak dibaca. Tolong dibaca ya. Iya, kadang cuma dibawanya pas posyandu aja. Di rumah dimasukin lagi di tempat buku. Iya, kalau dibawa waktu posyandu sambil ngantri dibaca ya, jangan dikumpulin aja. Saya merasa tersindir. Karena kita ini sebenarnya umat yang membaca. Iya benar. Tapi kalau ngomongin literasi Indonesia gitu memang cukup memprihatinkan sebenarnya. Atau paling nggak kader posyandu ya membacakan atau iya benar. Bikin TikTok kayak atau apa kayak gitu ya, biar apa komunikatif, biar ibu-ibu itu juga ternyata ada ya gitu. Ada panduannya gitu. Ada panduannya ya. Oke. Kalau dari data WHO sendiri nih Bu, Indonesia apakah termasuk yang gangguan pendengarannya ini cukup tinggi, atau maksudnya Indonesia masih dalam batas aman gitu Bu? Kalau data terakhir itu saya belum update lagi ya, ini data mungkin lama ya, sekitar 5% ya dari penduduk dunia yang ada gangguan pendengaran ya. Kalau di Asia ini, kalau di Indonesia belum semua provinsi melakukan survei ya. Jadi entah kalau sekarang 2020 ke bawah ini kalau sudah tiap provinsi melakukan survei, nanti kita cari lagi. Tapi yang jelas kalau di kabupaten kita sih cukup banyak yang tapi nggak semua sadar berobat. Ya karena kan dianggap dianggap kadang kan keturunan, dulu bapaknya juga begini. Umur 3 tahun ya nggak bisa ngomong, nanti bisa ngomong sendiri umur 5. Nah datang ke saya di atas umur itu, saya sudah ini memang beneran deaf mute atau tuli, nggak tuli total, atau dia terlambat bicara atau apa nih, karena ini sudah sulit untuk di pemeriksaan macam-macam. Tuh sulitnya apa? Dari orang tua juga tidak berkeinginan untuk melakukan pemeriksaan macam-macam. Ini cuma diperiksa biasa, langsung kasih obat, langsung beres. Nah, padahal kalau umur 3 tahun masih belum bisa ngomong atau belum bisa interaksi, itu sebenarnya harus dikhawatirkan juga ya Bu ya? Dari 3 bulan harusnya. Iya, iya. Dari 3 bulan. Soalnya ada mungkin anak-anak pasiennya ibu mungkin ya yang speech delay, karena dia itu tidak bisa mendengar, tapi ketika sudah dibersihkan sama ibu, itu ternyata dia langsung bisa mendengar, dan dari situ dia langsung bisa ngomong, banyak kosakata yang terserap dari dia. Maka semua faktor yang kelihatannya menghambat pendengaran harus disingkirkan. Benar banget. Soalnya dulu saya juga pernah ngobrol sama salah satu pasiennya ibu gitu ya, bawa anaknya ke ibu, ternyata dia belum bisa ngomong ya karena kotorannya itu banyak banget di telinganya. Jadi akhirnya dia nggak bisa mendengar, mau dikasih tahu apa dia masih belum bisa. Tapi ketika sudah dibawa ke ibu, semuanya sudah dibersihkan, ketahuan nyata kotorannya banyak, langsung bisa mendengar. Alhamdulillah. Langsung dia bisa, maksudnya dia langsung bisa ngomong gitu. Jadi dia paham apa yang diomongin, ini Umi, ini Abi. Kalau mau makan berarti mau makan gitu, baru bisa. Nah itu mungkin kurang sadarnya di situ. Ya alhamdulillah, kalau cuman yang ringan-ringan tuh kita bersyukur. Saya selalu mendoakan ya supaya masalahnya jangan berat-berat, supaya ringan-ringan aja gitu ya. Iya, bikin sepaneng saya juga ya, tolong ya. Kadang kalau udah berat disuruh balik lagi, kadang suka ada orang yang nggak mau juga ya Bu ya. Iya, kadang gimana ya, idealisme kita selaku tenaga profesional dokter ya pengen sampai tuntas nih gitu kan. Tapi apa daya ya, pasien dan keluarga tidak mendukung, belum sepakat lah, ya belum satu frekuensi untuk menyetujui hal tersebut. Ya akhirnya ya harian kita doakan aja lah ya. Iya, sebenarnya dokter pun juga inginnya
pasien tuh yang apa ya, gejalanya ringan aja. Ya yang bagus ya, gitu loh. Karena itu juga mood booster ya bagi kita ya. Karena kalau kita lihat itu jadi terhindar dari kecacatan, kemudian juga dia tersembuhkan tuh happiness di kita tuh nggak luar biasa ya, benar-benar berharga lah gitu daripada sekedar bayaran dan semacamnya itu. Karena melihat mereka itu akhirnya kualitas hidupnya meningkat, bisa berprestasi dan macam-macam itu luar biasa. Jadi sadarlah wahai para pasien. Sadar untuk cepat-cepat berobat gitu ya. Jadi kalau anaknya ada merasa gangguan kurang nih, udah langsung periksain aja gitu ke dokter THT, nggak usah kemana-mana. Nah kalau ngomongin World Hearing Day, itu berarti ada peran pemerintah dong ya Bu ya? Betul. Nah itu apa saja yang sudah dilakukan? Sebenarnya banyak ya dari pusat itu sudah mulai dari Kemenkes itu memang ini sudah rutin tiap tahun ya, mulai dari dunia ya, dari WHO push ke pemerintah pusat kemudian membagi ke provinsi dan kabupaten kota. Cuman ya memang belum semua kabupaten kota ini gercep untuk menyambut program-program ini, dalam arti merealisasikannya sesuai kebutuhan kelokalan. Kan tiap-tiap kabupaten kota mungkin kebutuhannya berbeda-beda. Itu jadi udah cukup lama nih saya belum punya teman yang benar-benar bisa nge-push, ayo dong udah kita dengan segala macam cara ya. Mungkin harus banyak bersabar dan ngajakin orang lagi ya, minimal dari murid-murid saya, para dokter muda, lingkungan saya, sejawat medis lainnya itu ya. Kemudian yang ini ya, peran serta puskesmas itu besar banget sebenarnya kontribusinya. Harusnya mereka juga gercep mempopulerkan program ini ke masing-masing wilayah kerjanya, supaya wilayah kerjanya itu semua mendengar dengan baik gitu, tidak terjadi ketulian, kecacatan, sehingga paling enggak kualitas hidup meningkat, sumber dayanya bagus. Gitu. Oke. Itu ya mungkin sebagai pesan juga gitu ya untuk pemerintah kabupaten kota yang harus nih ada perhatian khusus juga. Sebenarnya kita pengen Lumajang nih jadi kabupaten telinga sehat. Nah, itu ada programnya. Oh, ada programnya? Iya, ada di nasional tuh ada kabupaten atau kota telinga sehat tuh ada. Ya sudah pernah kita usulkan, tapi mungkin banyak hal. Iya. Banyak hal yang harus dipikirkan gitu ya. Belum direspon balik maksudnya dari stakeholder setempat ya. Padahal itu juga menguntungkan bagi kabupaten setempat ya. Kalau misalkan warganya itu udah memiliki telinga yang sehat ya, otomatis dia bisa mendengarkan aspirasi rakyat. Iya, paling nggak itu bisa membantu untuk berpikir jernih, karena yang didengarkan itu clear ya. Iya, jadi nggak ada yang hambatan-hambatan. Betul. Iya. Nggak ada yang hambatan ini, hambatan itu gitu. Masuk. Iya. Oke, terima kasih ya Bu Dokter ya ilmunya. Semoga apa yang diharapkan oleh Bu Dokter ini di tahun ini bisa tercapai nih. Amin doanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.